Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat Monef, jumpa lagi dengan saya Sindiatul Mubarokah dalam acara Monef Talk episode 13. Oke, buat Sobat Monef yang belum mengikuti acara Monef Talk episode 12, kalian bisa langsung nonton di YouTube-nya Monef Studio ya. Nanti linknya aku share di kolom chat. Nah, untuk Sobat Monef yang baru pertama kali ikutan Monef Talk, saya coba jelaskan dulu ya. Monef Talk merupakan bagian dari ekosistem Monef 4.0 yang dibangun oleh Monef Studio. Monef Talk secara khusus dibangun sebagai platform obrolan topik-topik hits tentang pembangunan, pengawasan, monitoring, dan evaluasinya. Nah, di malam ini kita akan membahas tentang refleksi kebijakan perlindungan sosial JHT dari perspektif buruh yang akan dibahas oleh Ibu Amalia Fala Alam selaku country representative dari CNV Internasional. Selamat malam Bu Amalia. Selamat malam Cindy dan teman-teman semua. Mbak Ari. Nah, di sini juga ada Ibu Ari Ratna Agustin, selaku Senior Associate dari Monef Studio. Selamat malam, Bu Ari. Malam, Cindy. Nah, Sobat Monef, nanti juga akan ada yang akan menjadi penanggap dari obrolan kita, yaitu Bapak Iwan Febrianto. Mungkin akan menyusul ya. Bapak Iwan ini selaku Head of Social Outreach and Capacity Building di Monef Studio. Nah, Sobat Monef, jangan lupa untuk menyampaikan tanggapan atau pertanyaan di kolom chat ya, selama diskusi berlangsung. Nanti akan direspon langsung oleh Ibu Amalia Fala. Nah, Sobat Monef, tanpa berpanjang kata, waktu dan tempatnya saya persilahkan untuk Ibu Ari memandu obrolan kita selanjutnya. Silakan Bu. Makasih Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Amelia dan Sobat Monef semua dimanapun berada. Senang sekali saya bisa bergabung dalam Monef Talk dengan topik diskusi perlindungan sosial JHT dari perspektif buruh. Ini isu yang sedang panas di Indonesia ya. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sibuk, namun bersedia mengalokasikan waktunya untuk diskusi kita malam hari ini. Sudah ada Mbak Amalia Fala Alam. Beliau adalah country representative dari Fairware, sekaligus country representative dari CNV International. Wow, ini jabatan yang tidak main-main, Sobat Monef, dari dua organisasi yang berbeda. Mbak Amalia ini selain memiliki pengalaman kerja terkait perburuhan dan ketenaga kerjaan, juga berpengalaman di bidang monitoring dan evaluasi. Saya bacakan sedikit ya CV-nya. Mbak Amalia memperoleh sarjana sosiologi dari Universitas Indonesia dan master di bidang ekonomi dari universitas yang sama. Mbak Amalia pernah bekerja di Roundtable on Sustainable Palm Oil atau RSPO, Bank Dunia, Bappenas, dan NGO Center for Electoral Reform atau CETRO. Mungkin akan menyusul juga Bapak Iwan Febrianto selaku Head of Social Outreach dan Capacity Building dari Monef Studio. Pak Iwan juga menjabat sebagai Wakil Ketua SBNI atau Sarekat Buruh Nasional Indonesia. Jadi saya yakin diskusi kita akan menarik dan kaya informasi. Oke, sebelum ke diskusi utama, saya mohon Mbak Amalia menjelaskan sedikit apa itu Fairware, serta CNV Internasional. Juga menceritakan kesibukan Mbak Amalia sebagai kantor di keduanya. Ini maaf ada feedback ya, Cindy? Mohon maaf Pak Iwan, untuk device-nya yang lain, apa bisa di silent Pak? Karena ini suaranya berdengung.
sudah. Baik, Bu Amalia, Ya, silakan. sudah lumayan. Oke. Ya, selamat malam. Assalamualaikum semuanya Sobat Monef. Terima kasih Mbak Ari, Mbak Cindy yang sudah memperkenalkan. Ini mohon maaf masih ada eko ya di belakang. Ya, jadi saya menjelaskan sedikit tentang organisasi tempat saya bekerja. Jadi Fairware Foundation dan CNV International merupakan organisasi yang berpusat di Belanda, dan keduanya merupakan organisasi yang mempromosikan hak-hak buruh di sektor garment dan sektor sawit ya. Nah, memang kalau untuk Fairware khusus garment, tapi kalau untuk CNV dia bekerja di banyak sektor, termasuk garment juga, kemudian sawit, lalu ada beberapa sektor lain, tapi di luar ASEAN begitu ya. Jadi bekerja di Afrika, Latin Amerika, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan apa pekerjaan sehari-hari, jadi memang yang pertama saya berkecimpung di penelitian, kemudian kegiatan lobby dan advokasi, juga tentunya peningkatan kapasitas. Nah, di luar itu, khususnya untuk Fairware, kami juga melakukan human rights due diligence, kemudian audit ya ke pabrik garment, lalu juga ada pelatihan bagi manajemen pabrik, serikat buruh, juga kami menerima pengaduan dari serikat buruh dan pekerja. Begitu kira-kira secara garis besar kegiatannya, dan memang untuk 2 tahun terakhir ya kami fokus ke beberapa isu, dan salah satunya adalah Undang-Undang Cipta Kerja, dan kemudian ada juga rancangan undang-undang PKS ya, tindak pidana kekerasan seksual. Itu salah satu atau salah dua policy yang saat ini kami sedang concern begitu. Ya, terima kasih Mbak Amel. Mbak Amel dan juga mungkin Sobat Monef lainnya telah mengetahui tentang adanya perubahan pencairan JHT, di mana sebelumnya menurut Permenaker 2015, pekerja bisa mencairkan JHT langsung pada saat resign, kena PHK, atau tidak lagi menjadi WNI, menjadi harus dinyatakan berusia 56 tahun, dan ini berlaku efektif 4 Mei 2022. Nah, sebenarnya tidak serta-merta seperti itu ya, melainkan ada rinciannya. Jadi jika masa kepesertaan telah mencapai 10 tahun, peserta ini bisa mengambil 10% untuk apapun, dan 30% untuk membayar cicilan atau pelunasan kepemilikan rumah. Nah, latar belakang dari Permenaker 2 2022 ini yaitu ingin mengembalikan filosofi JHT sebagai perlindungan pekerja di hari tua, mengalami cacat total, cacat tetap atau meninggal dunia sesuai pasal 37 ayat 1 Undang-Undang SJSN. Nah, hingga saat ini sudah ada 400.000 lebih orang yang menandatangani petisi untuk menolak aturan JHT bisa dicairkan penuh pada usia 56 tahun. Nah, bagaimana pandangan Mbak Amel selaku country reps dari dua lembaga yang bersinggungan erat dengan perburuhan dan ketenaga kerjaan? Silakan Mbak Amel. Iya, terima kasih Mbak Ari. Iya, jadi kalau kita baca berita kembali ke tahun 2015 ya, PP 46. Nah, memang waktu itu pemerintah membolehkan mengambil JHT sebelum usia 56 tahun. Jadi ketika kita misalnya mengundurkan diri atau di PHK sebelum 56 tahun, itu kita boleh mengambil. Nah, itu kalau kita lihat di media, itu kita bisa kembali ke berita-berita tahun 2015, dan itu waktu itu juga menjadi highlight ya, menjadi perhatian publik juga.
Nah, jadi memang ketika kita melihat Permen nomor 2 tahun 2022 ini, memang ini uh, semacam apa ya, berkebalikan daripada PP 46 2015 tersebut. Dan sebenarnya kalau kita lihat terkait dengan BPJS ya, nah ini kalau kita baca berita juga, sebenarnya yang tercover oleh BPJS ini kan kira-kira 30 juta ya, 30 juta peserta begitu. Memang tadinya 35 juta, kemudian turun menjadi 29 dan sekarang naik lagi jadi 30 juta. Dan itu memang dipengaruhi oleh situasi COVID gitu. Dan menariknya lagi kalau kita lihat data, sebenarnya ini kalau kita lihat data klaim JHT ya dari tahun 2020 kemudian 2021. Nah, ini kita bisa lihat yang klaim JHT tahun 2020 ini sekitar 2,52 juta orang. Nah, artinya orang-orang ini adalah kemungkinan adalah orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau di PHK ketika awal COVID tahun 2020. Jadi ada 2,52 juta. Dan ini pasti mayoritas adalah orang-orang yang bekerja di sektor formal. Dan ya kemungkinan besar juga ini adalah dari sektor-sektor yang memang terpengaruh besar ya dari COVID ya. Jadi mungkin misalnya seperti manufaktur, termasuk garment, alas kaki, sepatu ya, kemudian retail, transportasi dan lain sebagainya. Kemudian kalau kita lihat data sampai September 2021, ini kan yang mengambil JHT ini kan sudah turun menjadi 1,74 juta orang. Tapi artinya bahwa sebenarnya kalau kita lihat yang di PHK itu tahun 2021 itu masih banyak gitu. Jadi angka 1,74 juta itu kan cukup besar juga ya. Dan ini kalau kita gabung misalnya 2020 dan 2021 berarti kan yang mengambil ya, yang mengklaim JHT itu kan lebih dari 4,2 juta orang ya. Atau kalau kita uangkan itu sekitar 58,56 triliun gitu yang diambil dari JHT. Artinya apa? Bahwa artinya pertama memang yang terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan itu hanya 30 juta orang gitu ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan jumlah tenaga kerja di Indonesia, misalnya kan sudah mencapai 131 juta. Nah, jadi dari 131 juta itu yang formal itu kan sekitar 53 jutaan ya. Nah, berarti dari 53,09 juta itu yang masuk ke BPJS tuh hanya sekitar 30 juta. Nah, artinya sebenarnya masih banyak orang-orang yang bekerja di sektor formal itu belum terlindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita juga belum bicara soal yang non-formal ya. Yang non-formal tuh lebih banyak lagi gitu. Itu bisa hampir 78 juta orang. Nah, itu menurut saya sebenarnya mestinya fokusnya ke situ gitu. Jadi bagaimana social protection itu bisa mengcover semua gitu ya. Maksudnya daripada kita mengubah kebijakan gitu, lebih baik sebenarnya mengejar coverage itu. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Mbak Amel. Saya serahkan ke Pak Iwan, barangkali Pak Iwan ingin menanggapi. Silakan Pak Iwan. Ada terdengar suara semuanya? Iya, terdengar Pak. Iya. Terdengar Pak. Poin saya singkat aja, bahwa sangat pengelolaan baik dana BPJS maupun khususnya pembiayaan yang terkait dengan jaminan hari tua masih dinafaskan secara ideologi dipengaruhi oleh semangat kapitalisme. Jadi ditafsirkan bahwa melalui instrumen perlindungan sosial itu bukan
masyarakat sejahtera atau kesejahteraan, tapi dengan tata kelola yang tidak transparan, penuh korupsi, ya, maka itu menjadikan konstitusi. Mohon maaf Pak Iwan, agak putus-putus suaranya Pak. Ya, jadi intinya pengelolaan dana BPJS itu masih dipengaruhi oleh semangat kapitalisme. Nah, ini yang mereduksi untuk tanda pemberian, khususnya yang baik formal maupun informal dalam konteks peningkatan mereka. Nah, kapitalisme kita tahu bahwa kecenderungannya untuk sabar dengan cepat, menghalalkan segala cara, dan melakukan praktek-praktek melanggar hukum. Nah, dalam konteks G1 ini, karena dipengaruhi oleh semangat ideologi dalam pengelolaannya, maka dan menghargai yang seharusnya sah daripada bekerja mungkin saja telah digunakan atau akan digunakan untuk pembiayaan untuk pembangunan khususnya pembangunan atau sumber-sumber pembiayaan juga digunakan oleh. Nah, ini saya kira ingin masalah fundamental untuk. Mohon maaf Pak Iwan, apakah ada device yang ini Pak yang nyala lain selain yang dipakai untuk live Instagram? Apakah ada device lain yang nyala Pak yang selain handphone yang dipakai untuk live Instagram? Mungkin device lainnya bisa dimatikan Pak karena ini suaranya berdengung. Baik Mbak, silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Mbak Amel, mungkin dengan pengalaman dan keterlibatan Mbak Amel dengan teman-teman buruh, Mbak Amel bisa menceritakan konteks ketidaksepakatan mereka terhadap implementasi Permenaker 2 2022 ini, Mbak. Iya, iya. Jadi kalau kita lihat kan sebenarnya hak yang dikurangi ya, hak yang dikurangi atau hak yang hilang gitu adalah hak ketika buruh tidak bisa mengambil JHT ketika mereka di PHK atau ketika mereka mengundurkan diri ya, mengundurkan diri. Ya, meskipun memang pemerintah tentunya sekarang sudah ada JKP ya, jaringan jaminan kehilangan pekerjaan, tapi memang itu dengan apa namanya skema yang berbeda ya, karena ada pelatihan, kemudian apa namanya ada katanya akan dibuka kesempatan untuk lapangan pekerjaan begitu, informasi terkait dengan lapangan pekerjaan. Nah, yang pertama konteksnya tentunya konteks COVID ya, itu yang pertama, karena sebagaimana telah saya sampaikan tadi bahwa yang kehilangan pekerjaan itu banyak sekali dari tahun 2020 sampai 2021. Kita bisa memakai misalnya data orang-orang, berapa orang yang telah mengklaim JHT ya 2 tahun terakhir. Itu yang pertama, itu kan tadi sekitar 4,2 juta orang ya, 4,2 juta orang sudah mengambil JHT dari tahun 2020 sampai 2021. Nah, kemudian yang kedua kita juga bisa pakai sebenarnya data kartu prakerja misalnya. Nah, kalau kita lihat data kartu prakerja itu kan yang mendapat kartu prakerja itu selama 2 tahun ya, 2020-2021 itu kan sekitar 11,4 juta orang.
Nah, artinya memang orang-orang inilah yang kehilangan jam kerja atau bahkan kehilangan pekerjaan. Nah, jadi itu konteksnya. Jadi yang pertama karena COVID dan memang situasi saat ini sangat rentan untuk dikurangi jam kerjanya atau kehilangan pekerjaannya gitu. Dan konteks yang kedua tentunya terkait dengan Ciptaker ya, Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana mungkin yang teman-teman ketahui di Undang-Undang Cipta Kerja tentunya ada beberapa ketentuan tenaga kerjaan ya atau hak-hak pekerja yang dikurangi gitu ya, yang dikurangi atau ya disesuaikan lah begitu. Jadi misalnya yang pertama itu mungkin yang paling terlihat gitu, yang paling jelas adalah bagaimana menghitung kenaikan upah minimum. Nah, itu kan jelas sekali ya. Jadi yang tadinya misalnya mestinya kita tahun ini upah minimum itu kan bisa naik sekitar 5%-an ya, karena kita menghitung dari economic growth plus inflation begitu, yang akhirnya memang diikuti oleh salah satu gubernur ya, salah satu gubernur mengikuti itu, tapi gubernur-gubernur yang lain kan mengikuti Ciptaker yang memang akhirnya rata-rata hanya naik 1,09%. Jadi jauh itu, jadi antara 5, dengan 1,09% itu kan jauh bedanya. Nah, kemudian yang sorry ini agak apa background ininya. Iya, backgroundnya agak besar tuh. Oke, itu yang pertama yang terkait dengan upah ya. Kemudian yang kedua kan tentang fleksibel kontrak ya. Nah, fleksibel kontrak itu juga berpengaruh karena dengan adanya fleksibel kontrak artinya banyak pekerja yang lebih mudah kehilangan pekerjaan juga kan, karena kontraknya lebih pendek, lebih pendek, jadi dia mudah kehilangan pekerjaan. Nah, kemudian ada lagi terkait outsourcing ya, outsourcing. Nah, itu juga sekarang kan hampir semua pekerjaan maksudnya bisa di outsourcing. Jadi tidak ada batasan-batasan sebagaimana yang diatur di Undang-Undang 13 2003. Nah, jadi memang titik-titik kerentanan itu sekarang ini jauh lebih banyak gitu daripada sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, jadi itu udah ada berapa tuh? Udah ada berapa latar belakang ya. Dan kemudian di luar itu kan juga sebelum permen ini kan juga ada beberapa kebijakan yang misalnya kita misalnya yang pertama adalah kita tidak ada kenaikan upah minimum kan tahun kemarin 2021. Nah, jadi sebenarnya buruh itu sudah tidak naik gitu upahnya sejak berarti 2020 ya. 2021 dia tidak naik, dan 2022 ini naiknya sekitar 1,09% gitu. Dan kemudian di sektor-sektor yang seperti sepatu, alas kaki dan garment, nah itu juga mereka dibolehkan ya, maksudnya pengusaha dibolehkan membayar di bawah upah minimum tahun kemarin ya, untuk tahun kemarin. Nah, jadi itu memang sebelum Permen JHT ini sebenarnya sebelumnya sudah ada beberapa kebijakan yang yang mencoba untuk terus menekan upah buruh gitu. Dan tentunya juga ada faktor trust juga ya, kepercayaan publik, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tentang misalnya ya bagaimana pengelolaan dananya dan bagaimana dana di BPJS itu digunakan gitu. Jadi ini bukan satu
Ketidaksepakatan itu mereka tuh bukan hanya karena Permenaker itu sendiri ya Mbak, tapi rentetan peristiwa sebelumnya seperti yang Mbak jelaskan tadi, terutama adanya undang-undang Cipta Kerja dan turunannya ya Mbak ya. Iya betul. Mbak, ini ada pertanyaan dari Mbak Umi Hanik, saya bacakan ya. Melihat kondisi sekarang, peraturan di hold, kalau belajar dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat ditunda, apa yang bisa kita refleksikan dalam konteks permen? Iya, Silakan, jadi Mbak. jadi memang kalau ini agak berbeda ya. Jadi memang kalau Undang-Undang Ciptaker itu kan memang di hold gitu ya 2 tahun ya, 2 tahun. Dan memang di sana juga sebenarnya ada ketentuan bahwa selama 2 tahun itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan mengeluarkan kebijakan yang berdampak luas, kira-kira begitu ya. Dan memang kalau permen ini ya memang yang berdampak luas memang. Tapi saya tidak tahu seberapa maksudnya apakah permen ini memang dia merefernya ke Undang-Undang Cipta Kerja ataukah lebih ke Undang-Undang SJSN atau Undang-Undang BP Jam Sostek gitu ya, yang sekarang namanya BP Jam Sostek begitu. Tapi yang paling penting sebenarnya kita harus melihat konteksnya dulu ya, konteksnya dalam artian soalnya kalau sekarang berbeda misalnya kita dengan tahun 2019 atau 2018 gitu. Jadi ketika setelah ada Omnibus Law itu memang titik-titik kerentanan buruhnya semakin banyak sebagaimana yang tadi saya sampaikan, dan memang terkait dengan permen begitu ya. Saya tahu juga bahwa banyak teman-teman buruh, kelompok-kelompok buruh yang beberapa hari terakhir juga sudah melakukan, baik itu melakukan aksi maupun melakukan lobby ke kementerian. Jadi ya mudah-mudahan aja nanti akan ada hasilnya ya. Jadi di luar tadi itu ada 400.000 orang, lebih dari 400.000 orang yang tanda tangan, tapi teman-teman buruh saya lihat sudah banyak yang lobby dan bahkan banyak demonstrasi di depan kantor kementerian gitu. Sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, Cindy ada di chat room. Ada pertanyaan, Cindy? Ada yang dari Mbak Umi, Mbak, pertanyaan lanjutannya. Sempat ditunda tetapi kemudian tetap disahkan. Selama penundaan, upaya apa yang dilakukan penggiat buruh untuk mempengaruhi kebijakan tersebut? Iya, jadi memang teman-teman buruh ini tidak berhenti sampai di Mahkamah Konstitusi ya. Jadi memang di Mahkamah Konstitusi pun waktu itu ketika masih berjalan juga upaya-upaya lain juga masih dilakukan gitu. Jadi terkait dengan lobby dan advokasi. Nah, setelah keputusan MK keluar, nah itu juga mereka tetap melanjutkan karena kita berharap sebenarnya di masa 2 tahun tersebut ya, dari 2021 sampai 2023 gitu, di 5 November berarti ya, 5 November 2023 itu mudah-mudahan masih ada kesempatan karena memang kan diwajibkan untuk konsultasi publik ya. Nah, jadi mudah-mudahan pada proses 2 tahun ke depan ini ya teman-teman buruh bisa lebih diakomodir gitu, kekhawatirannya itu. Dan memang kalau kita lihat di keputusan MK kan sebenarnya yang paling difokuskan kan sebenarnya prosesnya itu yang dianggap saat itu kurang transparan begitu, dan kurang konsultasi publik ya. Jadi mudah-mudahan ya 2 tahun ini bisa masih bisa dipengaruhi gitu, masih bisa diinfluence oleh para teman-teman buruh. Terima kasih Mbak Amel. Nah, Mbak Amel tadi kan sempat menjelaskan sedikit tentang
jaminan kehilangan pekerjaan ya, yang ini akan efektif akhir Februari 2022. Kalau saya lihat sih JKP ini menjadi semacam kompensasi atas pelaksanaan Permenaker 2 2022. Jadi bentuknya adalah bantuan uang tunai selama 6 bulan, tapi 3 bulan pertama itu 45% ketika belum bekerja, dan kalau setelahnya masih belum bekerja ada 25% lagi upah. 25% kali maksimal 5 juta selama 3 bulan selanjutnya. Mohon maaf Pak, suaranya feedback. Iya, agak kurang jelas. Tadi JKP Saya ulang. kompensasi ya? Saya ulang ya, Mbak. Kompensasi. Iya, jadi kan pemerintah ini kan per Februari 2022 akan memberikan JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau saya melihat ya, ini JKP ini menjadi semacam kompensasi atas pelaksanaan dari Permenaker 2 2022. Nah, bentuk dari JKP ini berupa uang tunai, Mbak. Diberikan selama 6 bulan. Jadi di 3 bulan pertama itu jumlahnya 45% kali upah, tapi upah maksimalnya 5 juta. Kemudian 3 bulan selanjutnya itu 25% kali upah tadi itu, Mbak. Juga ada pelatihan vokasi, pelatihan kewirausahaan juga, dan akses ke program kredit usaha, seperti itu, Mbak. Nah, kalau menurut Mbak Malia, apakah kebijakan pemberian JKP ini cukup bisa mengkompensasi, maksudnya dari perspektif buruh ya, Mbak ya? Apalagi JKP ini kan belum teruji pelaksanaannya, Mbak. Iya. Ya, jadi kalau JKP itu kan khusus memang untuk buruh yang gajinya maksimal 5 juta ya. Jadi kalau misalnya gaji saya 5 juta, berarti kan 3 bulan pertama itu misalnya saya terima sekitar berapa? Sekitar 2,3, 2,4 juta ya. Selama 3 bulan pertama. Nah, kemudian bulan keempat dan keenam berarti saya hanya menerima 1,25 juta gitu. Nah, itu hanya hanya 6 bulan ya, hanya 6 bulan. Berarti kita bisa hitung aja. Jadi totalnya untuk satu orang yang bergaji 5 juta itu totalnya berapa? Jadi totalnya kan sekitar misalnya 2,5 kali 3, 7,5, 7,5 kemudian ditambah 1,25 kali 3. Jadi sekitar 10 jutaan berarti ya, 10 sampai 11 juta. Memang kalau apa namanya, kalau kita bandingkan dengan yang JHT, ini kan dia untuk semua ya. Jadi dia bukan hanya untuk yang berpenghasilan maksimal 5 juta gitu kan. Jadi untuk semua. Jadi untuk teman-teman yang misalnya gajinya 6 juta, 8 juta, itu kan tetap bisa mengambil gitu. Jadi memang dari segi coverage-nya itu jauh lebih banyak yang JHT. Jadi kalau JHT kan berapapun upah kita gitu, itu tetap bisa kita ambil gitu ketika kita resign atau di PHK. Sedangkan ini kan ada syaratnya ya. Jadi maksimal upahnya 5 juta gitu. Jadi kalau teman-teman yang upahnya 6 juta ya tidak bisa ya. Maksudnya tidak eligible gitu terhadap JKP. Kayaknya diberi gitu. maksimal 5 juta itu, Mbak. Dipukul rata bisa mengambil maksimal 5 juta atau seperti itu. Nah, ya jadi berarti kan itu kan apa namanya? Yang 5 juta itu pertanyaannya apakah yang bisa mereka ambil 5 juta atau untuk yang memiliki upah maksimal 5 juta? Gitu. Nah, itu juga saya yang kurang kayaknya dengan penjelasan. Jadi memang dia ada apa namanya? Nah, ini kan berarti kan maksimal. Nah, jadi dia maksimal 5 juta selama 3 bulan kan? Iya, berarti ada batas maksimal ya gitu. Betul. Jadi bukan orang-orang yang berpenghasilan 5 juta, tapi dia
apa namanya, batas maksimalnya itu 5 juta selama 3 bulan ya. Nah, berarti ada batas maksimalnya. Sedangkan kalau JHT kan enggak. JHT itu kalau kita, saya kebetulan juga pernah ngambil JHT, nah itu juga apa namanya, dia bisa lebih gitu, lebih dari 5 juta kita ambil gitu ya. Nah itu yang pertama soal eligibility-nya, kemudian ada maksimal 5 juta itu. Kalau JHT kan nggak ada. Nah kemudian terkait yang kedua, kita juga harus melihat ini pelatihannya seperti apa. Karena kalau kita lihat di waktu itu ada apa namanya program Kartu Prakerja, itu kan juga dari proses pendaftarannya juga tidak mudah kan, karena memang harus online ya, harus online pendaftarannya, dan ini juga yang JKP kan harus online setahu saya. Nah, prosesnya apa namanya juga tidak sederhana gitu, terutama bagi buruh-buruh di wilayah yang bukan perkotaan ya. Jadi wilayah-wilayah yang mungkin terpencil atau mungkin kurang gitu sinyalnya. Nah, ini mereka seperti apa gitu pendaftarannya ini, karena memang online ya, yang JKP sama dengan yang Kartu Prakerja itu. Gitu. Jadi dari segi pendaftarannya, kemudian nanti dari segi isi pelatihannya juga gitu, karena memang yang namanya pelatihan ya tidak semuanya bisa online juga ya. Mungkin kalau yang apa namanya ya baik itu hard skill dan soft skill juga di beberapa apa namanya, di beberapa kasus banyak yang memang tidak bisa online. Nah ini saya nggak tahu apakah JKP ini semuanya online atau ada yang offline juga, misalnya kerjasama dengan BLK gitu ya. Nah ini juga saya belum tahu karena belum dapat cerita nih dari teman-teman yang pernah dapat JKP ya, yang belum pernah yang pernah mengalami terus dapat JKP, saya belum ini, karena memang baru kan programnya, gitu. Dan ini juga saya juga tidak tahu apakah JKP itu juga diberikan kepada orang yang resign dari pekerjaannya, Mbak, atau hanya yang terkena PHK saja. Padahal banyak juga kan di orang-orang yang berencana resign di pandemi COVID ini karena beban pekerjaannya terlalu banyak gitu kan. Jadi mereka ingin resign dan berencana menggunakan JHT untuk modal usaha gitu, Mbak ya. Saya kurang paham juga apakah bisa bagi mereka yang resign ini memperoleh JKP. Iya, sepertinya sih kalau sepemahaman saya, JKP itu memang khusus yang di PHK sepertinya. Jadi bukan yang resign ya. Dan memang dengan misalnya sudah dibatasi 5 juta selama 3 bulan ya, itu memang berat ya, maksudnya untuk memulai bisnis kecil juga berat. Jadi tadi kembali ke JHT. Nah, kalau JHT karena memang dia jumlahnya bisa lebih dari 5 juta gitu. Nah, dia bisa sebenarnya dipakai untuk memulai usaha kecil gitu, dia masih cukup ya. Kalau maksudnya kalau misalnya orang 10 tahun itu ya, 10 tahun kemudian dipotong 2% gitu ya dari pekerjanya, kemudian ada kontribusi dari pengusaha 3,7% selama 10 tahun, itu lumayan besar sih kalau dicairkan ya, cukup itu untuk usaha ya. Iya, beda dengan dengan yang JKP. Gitu. Iya, terima kasih Mbak Amel. Oh, ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Umi Hanik. Sesungguhnya outcome dari kebijakan relatif kurang berpihak ke buruh ini apa ya? Kemudian sesungguhnya sebelum ada omnibus soal upah dan permen JHT, bagaimana sebenarnya daya saing kita? Iya, jadi kalau terkait daya saing mungkin lebih bagus contohnya adalah garment ya, karena kalau sawit dia ya kita nomor 1 di dunia, kemudian nomor 2 Malaysia gitu. Ya meskipun memang ada ada isu copyright di situ ya, jadi memang dibandingkan dengan negara tetangga kita juga, tapi itu lebih kepada dari
kualitas inilah, kualitas bibit dan produktivitas pohonnya gitu ya. Kalau di sawit, nah kalau terkait dengan garment, nah memang kita banyak sekali saingannya gitu. Jadi sekarang kita sudah kalah ya. Jadi yang tadinya kita misalnya masuk 3 besar gitu zaman dulu tuh ya tahun berapa itu kita masuk 3 besar 2000 berapa 2007 2008 mungkinnya dulu, tapi sekarang kita sudah kalah dengan Cina, Bangladesh, Vietnam gitu. Nah tapi memang kalau kita bisa lihat ya, jadi kalau produktivitas itu kan faktornya banyak ya, jadi bukan hanya ketangkasan atau skill dari pekerjanya. Kalau soal skill, saya rasa kita nggak kalah karena kita di Indonesia banyak mengerjakan US brands, European brands, kemudian yang baju-baju yang rumit ya, yang rumit itu misalnya baju untuk musim dingin, jaket-jaket yang tebal gitu, untuk pakaian ski misalnya, yang rumit ya, kemudian baju-baju yang yang premium kita juga banyak mengerjakan. Jadi sebenarnya kalau produktivitas itu bisa jadi misalnya mesin yang kita gunakan, mungkin mesin-mesin di pabrik kita ini mungkin misalnya kalah canggih atau kalah baru dengan mesin di negara lain, atau ya terkait dengan misalnya logistik ya, logistik karena kalau di Cina itu kan infrastrukturnya lebih bagus ya, jadi maksudnya jadi biaya logistiknya lebih rendah misalnya gitu. Jadi banyak hal lah, terutama kalau misalnya kita bandingkan dengan Vietnam itu kan misalnya investor di Vietnam misalnya mereka kan banyak diberikan fasilitas ya oleh pemerintah kan, jadi misalnya mereka bebas pajak misalnya untuk sekian tahun, kemudian misalnya tanahnya dipinjamkan gitu, atau ya yang lain-lain lah. Jadi memang kalau daya saing kita itu kalau menurut saya lebih kepada ya logistik ya, masalah isu logistik ya kita kalah, kemudian yang kebijakan-kebijakan atau kemudahan-kemudahan gitu, kemudahan-kemudahan berinvestasi yang diberikan oleh pemerintah ya. Jadi bukan hanya perizinan tapi macam-macam sih. Jadi yaitu tadi terkait dengan pajak, kemudian tanah ya, peminjaman tanah, pabrik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bandingkan misalnya upah minimum kita sebenarnya dengan upah minimum di di Bangladesh, di Cina, di Vietnam, kita masih bersaing upah minimum kita gitu. Jadi kita kita tidak lebih tinggi dari mereka kalau upah gitu. Apalagi kalau terakhir itu Turki itu baru menaikkan upah cukup besar ya, karena memang sekarang lagi krisis ekonomi, jadi upahnya naik begitu. Kemudian juga Bangladesh juga baru naik juga cukup besar upah minimumnya. Jadi kalau terkait dengan upah gitu kita masih bisa bersaing, apalagi kalau sekarang kan kebanyakan pabrik garment pindah ke Jawa Tengah gitu ya, yang memang upah minimumnya kan rendah ya gitu. Jadi sebenarnya kalau upah minimum kita lebih rendah daripada negara-negara tadi itu. Gitu. Ya, makasih Mbak Amel. Mbak Amel, saya ingin menanyakan sedikit kembali ke pertanyaan sebelumnya. Tadi kan Mbak Amel sempat menjelaskan bahwa uang JHT ini sebenarnya cukup kalau dipakai sebagai modal dibandingkan dengan JKP ya Mbak ya. Tapi kalau dari skema yang saya baca itu kan di JKP kan selain ada pelatihan kewirausahaan, nanti juga ada bantuan mengakses ke program kredit usaha, Mbak. Nah, kalau dari pengalaman sebelumnya di program apa tuh Mbak, mengakses kartu TKM, seperti itu, ya gimana Mbak? Bisa diceritakan apakah emang itu cukup efektif gitu Mbak? Iya, jadi kebetulan memang saya termasuk orang yang membantu waktu itu, membantu Kemnaker ya untuk
untuk pendataan penerima TKM itu waktu itu digelontorkan itu tuh tahun 2020 ya, itu bagi buruh-buruh yang di PHK, jadi diberikan modal begitu, diberikan modal secara berkelompok waktu itu per 20 orang ya, per 20 orang dapat 40 juta gitu. Nah itu apa namanya kita bantu untuk apa namanya mencarikan data ya, mencarikan data teman-teman yang di PHK saat itu. Nah, karena pengalaman itu saya ingat memang kebanyakan ini teman-teman yang baik dari buruh maupun yang apa small business ya, small business enterprise begitu SME itu memang mereka cenderungnya lebih apa ya, lebih memilih untuk menerima secara grant gitu. Jadi bukan hutang ya, bukan hutang karena mereka ketakutan gitu. Jadi waktu pas saya terangkan, saya bilang ini Kemnaker mau ngasih ini nih, mau ngasih bantuan apa UKM, mereka langsung nanya, Mbak itu grant atau ini atau pinjaman lunak gitu. Kalau pinjaman lunak kami nggak mau gitu. Kami nggak mau karena Bahkan kami lunak sekalipun Mbak ya, nggak mau ya Mbak iya ya? kami ya itu, jadi dia bilang kami takut nggak bisa bayar, terus kalau pinjaman lunak sih kami yang apa namanya sudah beberapa kali ditawarkan gitu. Nah jadi memang mereka lebih apa ya, lebih prefer memang bentuknya grant, jadi bukan pinjaman gitu, bukan apa bukan pinjaman. Saya juga ya nggak tahu juga mungkin alasan-alasannya seperti apa, atau mungkin kalau pinjaman banyak syaratnya, atau mungkin mereka juga memang takut ya nggak bisa bayar atau bagaimana. Nah ini memang kita harus tanyakan juga JKP ini apakah oh ya tapi kredit usaha, kalau kredit usaha ya berarti pinjaman kan gitu. Jadi bukan grant karena tulisannya kredit usaha. Ya apa namanya saya nggak tahu sejauh mana nanti apa namanya teman-teman mau mengambil itu ya. Ya nanti kita lihat aja gitu. Maksudnya efektivitas program ini tahun depan mungkin ya bisa dilihat ya, karena sudah pastinya sudah banyak cerita gitu. Kalau sekarang kita belum bisa banyak cerita kan, karena baru mulai. Iya Mbak. Oh ini ada pertanyaan dari Pak Didin. Dinilai dari pengelolaan JHT ini sebagian dananya dimasukkan di SUN atau surat utang negara untuk membiayai APBN. Padahal nilai investasinya juga seberapa, namun sebagian besar justru masuk di situ. Ini komen sebenarnya. Barangkali Mbak Amel juga mau menanggapi. Iya betul. Jadi memang sekitar 69% itu memang masuknya ke surat utang ya. Terus kemudian selanjutnya yang 19% ke deposito kan, 19% ke deposito, lalu 11% ke saham gitu, lalu yang 6,5% ke reksadana gitu ya. Nah jadi ya makanya memang di sini apa namanya kita bisa lihat tingkat kepercayaan publik sebenarnya ya. Jadi tingkat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana. Nah, itu memang sepertinya publik ya kurang percaya sepertinya gitu ya. Nah, apakah memang karena sebelumnya sudah ada asuransi juga yang apa namanya? Asuransi yang perusahaan negara ya. Maksudnya asuransi yang dimiliki negara juga sudah kolaps misalnya atau bagaimana gitu, ataukah memang ya kita memang kan banyak ini ya, maksudnya banyak kasus di mana memang sebagai konsumen kita dirugikan gitu. Mungkin tidak hanya terkait asuransi, tapi banyak yang lain kan ya, banyak yang lain juga. Jadi makanya kepercayaan publik ini juga agak sulit untuk ya diperbaiki atau maksudnya untuk meningkatkan kepercayaan itu seperti apa gitu. Jadi apa yang bisa maksudnya pemerintah bisa menjaminkan apa gitu ya, supaya maksudnya meyakinkan gitu semua orang bahwa JHT ini aman gitu, meskipun misalnya ditaruh di surat utang, kemudian deposito dan lain sebagainya.
Ya, tapi kalau menurut saya sih meskipun demikian sepertinya yang paling utama ya karena memang teman-teman buruh itu kan apa namanya umumnya mereka tidak apa ya perencanaan keuangannya kan tidak panjang gitu. Jadi ya teman-teman juga bisa merefleksikan diri bahwa ketika 2020-2021 itu kan banyak orang yang di PHK atau dirumahkan itu kan mereka paling lama berapa bulan bertahan gitu. Maksudnya jadi mereka tuh memang butuh uang cash secepatnya gitu intinya. Jadi kalau masih nunggu sampai 56 tahun ya ya apa namanya memang kalau kita mungkin mungkin bagi orang-orang yang apa ya yang punya perencanaan keuangan gitu ya atau yang mungkin dari apa ekonomi menengah atau ke atas itu kan kita kan punya gitu punya apa namanya mungkin punya perencanaan keuangan yang lebih panjang tapi kalau untuk yang misalnya berpenghasilan maksimal 5 juta misalnya itu kan mereka tidak seperti itu gitu jadi mereka kan lebih kepada misalnya ya apa namanya besok ke keluarga saya makan apa kemudian apa namanya anak saya bisa sekolah jadi lebih sederhana gitu perencanaannya dan ya lebih membutuhkan apa namanya dana itu lebih cepat gitu jadi harus dalam jangka pendek jadi dia tidak apa namanya tidak kurang ini ya kurang apa istilahnya kurang cocok lah gitu kalau diminta tunggu sampai 56 tahun gitu. Kalau yang teman-teman yang misalnya penghasilannya maksimal 5 juta gitu. Iya ya Mbak. Mbak, kalau saya menangkap, oh ini ada lagi dari pertanyaan dari Mbak Umi Hanik. Selain buruh, siapa saja yang terdampak dari kebijakan untuk kejar daya saing tersebut? Apa ya yang terdampak dari apa? Dari daya saing, Mbak? Sorry. Terdampak dari kebijakan-kebijakan untuk mengejar daya saing tersebut. Jadi selain buruh, siapa saja yang terdampak? Oh, kalau itu bisnis juga terdampak ya. Pengusaha juga terdampak gitu. Jadi memang ketika misalnya apa namanya biaya logistik kita tinggi, kemudian perizinan susah, lalu pajak impor tinggi gitu. Nah itu pengusaha juga pengaruh gitu. Karena kan di banyak industri itu kan bahan bakunya masih impor ya, termasuk pakaian ya. Jadi pakaian itu kan bahan-bahannya apalagi yang pakaian olahraga gitu yang bahannya misalnya apa namanya antibakteri itu kan kita belum bisa bikin di sini. Nah, jadi kalau misalnya pajak impornya tinggi kemudian ya berarti kan pengusaha juga harus menjual lebih apa namanya lebih tinggi harganya. Jadi kita ya gitu daya saingnya ya bagaimana gitu dibandingkan misal dengan yang tadi dengan yang Vietnam, Cina, Bangladesh, India misalnya gitu. Nah ini apa ini maksudnya apakah ada implikasi yang menekan pengusaha juga? Nah kalau yang pengusaha memang kalau terkait dengan yang mana nih? Kalau terkait dengan yang cipta kerja ada ya. Karena kalau kita lihat di cipta kerja itu yang sekarang kan lebih banyak apa namanya klausul tentang denda ya. Klausul tentang denda itu lebih banyak ke pengusaha. Kemudian kalau misalnya yang tadinya pekerja kontrak tidak ada pesangon, sekarang kan harus ada pesangon gitu. Jadi memang ada juga yang apa namanya yang ya apa namanya memberikan apa namanya implikasi kepada pengusaha gitu. Mbak, ini pertanyaan terakhir dari saya, Mbak ya. Nah, kalau apa wawancara Menko Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartarto dan juga Ibu Menteri Ida Fauzia,
sepertinya Permenaker ini kecil kemungkinannya ditinjau ulang atau diundur gitu Mbak pelaksanaannya. Jadi tetap harus dilanjutkan dengan sosialisasi selama 3 bulan sebelum diberlakukan Mbak. Nah, sebagai orang yang berpengalaman di bidang perburuhan, ketenagakerjaan dan juga penggiat Monef Mbak ya, menurut Mbak Amel, titik kritis mana yang perlu dipantau secara intensif dalam pelaksanaan Permenaker 2 2022 ini Mbak? Iya, jadi memang kan kalau misalnya dia sudah berlaku 3 bulan ya dari sekarang ya, kalau nggak salah ya. 3 bulan dari sekarang, nah berarti nanti kan ini sosialisasi dulu Mbak selama 3 bulan. sosialisasi dulu ya. Jadi Ya. jadi kayaknya walaupun banyak demo di sana sini, tapi kecil kemungkinannya gitu akan ditinjau ulang atau mundur gitu Pak. Jadi selama 3 bulan ini sosialisasi hingga bulan Mei kan, efektifnya kan bulan Mei seperti itu. Iya. Oke, dan berarti kan nanti kalau misalnya bulan Mei sudah berlaku, nah pasti kan nanti sudah ada mulai klaim ya. Nah, jadi yang pertama yang harus di monitor itu ya klaimnya itu memang. Jadi misalnya dari bulan Mei misalnya sampai Desember ya, Mei sampai Desember. Nah, itu misalnya berapa orang yang mengklaim, kemudian apakah mengklaimnya sulit atau mudah seperti itu ya. Lalu kemudian apa namanya ya rata-rata misalnya berapa gitu nilai klaimnya itu. Karena memang kan mereka harus wajib ikutan 10 tahun ya, kalau nggak salah ya. 10 tahun. Nah, kalau ya baru bisa mengklaim yang 10% itu setelah 10 tahun. Ya, maksudnya yang 10% 10 tahun ya. Berarti ya, nah jadi nanti yang 56 tahun itu misalnya pasti kan sudah ada mulai klaim kan dari bulan Mei misalnya sampai Desember. Nah, itu dilihat aja bagaimana pengalaman yang mengklaim itu kan. Maksudnya apakah susah atau mudah. Kemudian bisa dilihat misalnya ya apa namanya bisa dicek nanti ya ke BPJS misalnya berapa orang yang sudah klaim gitu akhir tahun gitu. Nah, nanti baru di sana baru baru kita lihat gitu baru dievaluasi lagi ya. Jadi yang paling penting kayaknya sih itu. Jadi apakah mudah atau susah gitu mengklaimnya, kemudian ada berapa gitu ya mengklaim ya sampai akhir tahun. Nah, kemudian yang ketiga ketika mereka itu ada yang di PHK karena sudah masuk usia pensiun 56 tahun. Nah, itu mereka sejauh mana mereka menerima pesangon juga dari perusahaan gitu. Karena biasanya kan yang JHT ini kan sebelumnya dia kan bisa semacam memberikan uang tambahan lah gitu. Jadi kayak misalnya dia di PHK gitu, misalnya mereka dapat pesangon, nah kemudian nanti JHT mereka dapat lagi gitu kan. Jadi bisa melengkapi gitu. Nah, tapi ketika ini baru bisa dicairkan 56 tahun ya berarti kan itu khusus memang orang-orang yang dipensiunkan begitu ya maksudnya, dipensiunkan usia 56 tahun gitu. Selamat datang kembali Pak Iwan. Ini nggak ada suaranya Pak Iwan. Belum ada suara. Suaranya kecil sekali Pak Iwan. Sudah ada? Ada tapi kecil Pak. Iya. Volumenya sudah saya full. Tetap kayak feedback gitu Pak suaranya.
Maaf Pak, tidak dengar. Maaf Pak, tidak dengar. Tidak ada ya. Nggak apa-apa, lanjut aja. Halo? Halo? Halo Pak Iwan. Halo Pak Iwan. Ya, saya dengar jelas. Suara saya nggak bisa. Mohon maaf, Mbak Amalia Mohon dan Mbak maaf, Ari, Mbak mungkin bisa Amalia dan Mbak dilanjutkan Ari terlebih dahulu. bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Gimana Mbak? Gimana Mbak? Iya. Iya, Ini saya ini saya apa namanya mau melanjutkan mau suara melanjutkan feedback. suara Suaranya mantul ya Mbak. suaranya mantul ya Mbak. Pak Iwan, apakah ada device? Oke, Pak Iwan terpental. Udah. Silakan Mbak. Ya, satu lagi Mbak, terakhir. Terakhir banget ini sebelum ditutup. Mbak, kalau misalkan dari pengalaman-pengalaman selanjutnya Mbak, sebelumnya maaf. Bagaimana cara melakukan advokasi atau pelaporan misalkan yang efektif dan efisien kalau terjadi penyimpangan terhadap implementasi dari JHT ini Mbak? Kalau pengalaman Mbak. Iya, jadi memang kalau dari kita ya, dari Fairware, memang karena kita bekerjanya dengan brands, ya bisa kita lakukan, tentunya kita harus memberitahu apa yang buyer harus lakukan ya. Jadi tentunya yang pertama, karena memang tidak ada JHT, berarti memang harus dipastikan bahwa yang orang-orang yang di PHK itu memang harus menerima kompensasi ya, pesangon secara utuh ya, sesuai dengan peraturan perundangan. Karena memang kami juga menemukan terutama selama COVID ini kan kompensasi tidak dibayar sesuai dengan aturan ya. Jadi misalnya 2 kali ketentuan yang dibayar cuma 1 kali, kan kebanyakan seperti itu. Nah, sekarang karena sudah tidak ada dukungan lagi dari JHT ya berarti kita harus pastikan ya apa namanya yang di PHK itu memang menerima kompensasi secara utuh gitu. Nah itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua memang harus diperkuat kapasitas dan negosiasi di tingkat perusahaan. Jadi teman-teman serikat buruh di tingkat komisariat ya, di tingkat perusahaan, nah itu juga mungkin harus nanti dicarikan strateginya gitu. Jadi bagaimana memperkuat negosiasi yang kemudian bisa nantinya memperbaiki perjanjian kerja bersama gitu PKB di tingkat perusahaan yang yang mudah-mudahan bisa meningkatkan kompensasi mereka ketika mereka di PHK gitu. Dan juga untuk meningkatkan job security ya. Jadi itu memang yang bisa kita lakukan di tingkat pabrik gitu, di tingkat perusahaan. Dan kemudian tentunya kalau dari serikat biasanya ya teman-teman pastinya akan terus menyuarakan ya. Jadi baik itu di tingkat nasional maupun di daerah itu biasanya memang ada 2 hal. Biasanya yang pertama tentunya lobby, kemudian yang kedua ya biasanya mereka ya lanjut demonstrasi ya, biasanya begitu. Nah saya juga tidak tahu nanti sejauh mana nanti agendanya juga nanti akan dibawa ke level yang lebih tinggi gitu, ke level yang lebih tinggi. Jadi ke afiliasi di tingkat internasional dan sebagainya gitu. Jadi biasanya memang ada langkah-langkah ke sana untuk topik yang benar-benar penting ya. Ya mungkin salah satunya ini mungkin
Tapi saya juga nggak tahu itu apakah nanti akan dibawa ke level yang lebih tinggi gitu ya, ke level internasional. Ya. Terima kasih Mbak Amelia. Mungkin sebelum itu ada pesan dari Mbak Amelia secara khusus untuk teman-teman Monef dan buruh di luar sana, Mbak. Iya, jadi pesan khususnya ya memang untuk isu ketenagakerjaan ini memang terutama pasca pandemi ya, di saat pandemi ini memang lagi trennya lagi meningkat ya. Jadi karena memang sektor ketenagakerjaan merupakan sektor yang paling banyak terdampak gitu selama pandemi. Jadi bagi teman-teman Monef yang bisa saya encourage atau saya memberikan motivasi adalah ya untuk lebih memberikan perhatian kepada isu ini gitu, kepada isu ketenagakerjaan ya, karena isu ini juga banyak jenisnya begitu. Jadi bukan hanya terkait dengan social protection, tapi terkait juga dengan upah, jam kerja ya, K3 dan lain sebagainya gitu. Jadi banyak tipe-tipenya, lapisan-lapisannya gitu. Jadi mudah-mudahan ke depannya teman-teman Monef bisa lebih concern ke isu ketenagakerjaan. Makasih banyak Mbak Amelia. Saya belajar banyak tentunya dari diskusi kita malam ini, Mbak. Saya kembalikan ke Cindy. Baik, terima kasih Mbak Ari, Mbak Amalia. Wah, menarik sekali ya diskusi kita malam ini. Cukup produktif. Nah, baik, untuk Sobat Monef, jika ada yang tidak jelas tentang konsep-konsep Monef yang dijelaskan oleh pembicara tadi, silakan download aplikasi Monef 4.0. Linknya nanti bisa kalian cek di akun Instagramnya Monef Studio ya. Nah, untuk pembelajaran mandiri tentang apa itu pembangunan dan bagaimana mengkritisinya dalam kerangka Monef. Sobat Monef, sampai di sini dulu diskusi kita malam ini. Sampai jumpa di Monef Talk episode selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Amalia, Mbak Ari. Terima kasih. Terima kasih Mbak Amalia, Cindy. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.